Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam program Pesan Singkat. Kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berhenti sejenak dari hiruk pikuk notifikasi, berita, opini orang, ataupun hal-hal yang lain membuat kita sibuk. Mari kita berbicara sesuatu yang sangat mendasar bagi jiwa kita, kemampuan untuk membedakan suara. Kita hidup di era memang yang paling bising di dalam sejarah manusia. Setiap detik ada suara yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Ada suara budaya yang berkata, ikuti hatimu, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Ataupun ada suara media sosial yang berbisik, kamu belum cukup sukses, kamu belum cukup cantik, kamu tertinggal. Ada suara juga popularitas yang menjanjikan validasi jika kita mengikuti tren masa kini. Dan tentu saja masih ada juga suara-suara manusia, rekan-rekan kerja, keluarga yang sering kali memberikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadi, bukan menurut kebenaran yang sejati. Di tengah badai suara ini, hati kita bisa menjadi bingung. Kita seperti domba yang tersesat di pasar ramai, bukan di padang rumput yang tenang. Namun mari kita buka firman Tuhan, tepatnya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-27. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, namun mengubah segalanya. Dia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan kata kuncinya, mendengar dan mengenal. Di dalam konteks pada masa itu, gembala itu berada di depan, bukan di belakang, dengan tali kekang. Gembala berjalan di depan, dan domba-domba mengikuti gembala tersebut. Mereka hafal nada suara gembalanya. Di tengah kawanan campuran domba-domba yang lain, seekor domba hanya akan bergerak ketika ia mendengar suara tuannya. Suara lain pasti ia akan mengabaikannya. Ini akan membawa kita pada suatu realitas gereja mula-mula. Ketika itu komunitas Kristen pertama bisa bertahan dari tekanan dan penganiayaan budaya Romawi yang begitu kuat bukan karena mereka pintar berdebat atau karena memiliki strategi marketing yang bagus. Mereka bertahan karena mereka memiliki satu fokus. Mereka mengenal suara Kristus melalui ajaran para rasul. Bagi mereka pengajaran sehat atau doktrin yang benar bukanlah sekedar hafalan ayat untuk dipamerkan saat diskusi teologi. Bukan pula sekedar pengetahuan intelektual yang membuat kepala penuh tapi hati kosong. Pengajaran sehat adalah pembentukan karakter, dan itu adalah proses di mana Roh Kudus menggunakan kebenaran firman untuk membentuk ulang hati kita sehingga insting rohani kita menjadi tajam. Ketika hati kita dibentuk oleh Kristus, kita secara otomatis menjadi alergi terhadap kebohongan dunia. Kita tidak perlu lagi berusaha untuk menolak suara dunia karena kita secara otomatis tidak tertarik kepadanya. Sama seperti domba yang tidak merespon teriakan orang asing. Jadi, pada saat ini ada pertanyaan, suara siapakah yang akan kita dengar? Apakah suara dunia ataukah suara gembala sejati kita? Tuhan Yesus memberkati. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan
sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri.